Izin share Bapak Ibu. Ingat waktu ya Bu Neng ya. Baik. 40 menit. Ya, sudah ada Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar anak-anak? Hari ini cuacanya cerah. Alhamdulillah sehat. cerah. Di sini mendung, Bu. Oh, Sini gerimis, Bu. oh iya. Hati aku. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silakan untuk KM-nya dipimpin doa, Bu Teti. Teti, maaf. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih. Ibu cek dulu ya kehadirannya. Hadir semua kah di sini atau ada yang sakit temannya? Hadir semua, Hadir Bu. semua, Bu. Oke. Ya, Ibu cek. Asep ada? Hadir Bu. Wiwi, Hadir, Ibu. Aika, Hadir, Bu. Hadir. Triani ada? Triani? Hadir, Bu, hadir. Ya, Muhammad Fahri. Muhammad Fahri? Lagi izin ke toilet, Bu. Oh, ya, baik. Bambang, Hadir Bu. Maya, Bu. Puput. Puput, Hadir, Bu. Siska, Hadir, Bu. Eti. Ya, Hadir, terima Bu. kasih ya sudah hadir. Nah, sepertinya kita butuh semangat ya. Coba tangannya direntangkan ke samping. Lalu digerak-gerak jarinya seperti ini supaya rileks ya. Ya, ke depan. Gimana, sudah mulai semangat belum? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Ibu punya yel-yel nih untuk menambah semangat. Kalau Ibu bilang semangat pagi ya, untuk melatih otak juga ya. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian harus jawab harus semangat. Lalu bilang semangat 3 kali. Semangat, semangat, semangat Indonesia. Begitu ya. Siap, Bu. Bisa. Bu. Bu. Oke, kita mulai ya. Semangat pagi. Harus Harus semangat. Indonesia. Indonesia. Oke. Minggu lalu kita telah membahas tentang cerita rakyat ya. Nah, kira-kira masih ingat tidak tentang apa sih itu hikayat gitu? Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Apa? Apa kira-kira? Hikayat cerita rakyat, Bu. Betul. Hikayat yang itu, Bu, yang susah kata-katanya, yang ada bahasa Melayunya. Iya, ya kemarin. Tapi Ya, Bu, alhamdulillah sulit, Bu, bisa ya. hikayatnya Iya, bacanya. kita harus membuat cari di kamus-kamus online ya. Oke, hikayat. Terus strukturnya masih ingat karakteristik struktur? Halo? Ingat, Bu. Apa strukturnya, Ai? Apa ya, kalau karakteristik itu misalnya ada bahasa yang Melayu gitu, Bu. Iya. Aku tahu, Arkais. Bu. Apa? Kata arkais, kata-kata yang sudah tidak digunakan lagi, Bu, yang sudah tak lazim. Betul. Contohnya apa tuh? Alkisah. Iya. Kata-kata yang sudah jarang digunakan ya, itu.
Terus apalagi dong, masa lupa? Ayo. Tahu, Bu. Struktur hikayat itu sama dengan cerpen. Apa aja tuh? Unsurnya. Abstrak. Orientasi bukan Bu. Iya betul, apalagi? Komplikasi. Betul. Yang beruntun dong. Ayo, semangat. Apa tuh? Ya, pokoknya sama ya. Seperti cerpen ya. Nah, pembelajaran kali ini kan dari hikayat ya. Nah, dikembangkan menjadi cerpen begitu. Pastinya menggunakan imajinasi, tetapi rambu-rambunya harus berdasarkan hikayat. Nih, sudah tampil di sini? Ada? Sudah, Ibu. Sudah Bu. Nah, hari ini kita akan mengembangkan cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen berdasarkan ide hikayat, begitu ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya ini 4.8 dan ini IPK-nya. Kita harus bisa menentukan ide cerita rakyat, menyusun kerangka cerpen dengan berdasarkan ide yang terdapat dalam cerita rakyat, mengembangkan kerangka cerpen dengan berdasarkan ide yang terdapat dalam cerita rakyat, begitu. Nah, tujuannya apa nih? Tujuan pembelajaran ini melalui pendekatan saintifik dan model discovery learning, peserta didik dapat menentukan ide cerita rakyat, menyusun kerangka dan mengembangkan kerangka cerpen dengan berdasarkan ide yang terdapat dalam cerita rakyat dengan benar, serta dapat merealisasikan nilai-nilai tersebut dengan jujur, tanggung jawab, dan bekerja sama. Nanti Ibu ada lembar observasi, Ibu akan melihat mana siswa yang aktif, mana siswa yang tidak mengerjakan, misalnya mana siswa yang kurang menanggapi temannya berpresentasi misalnya. Jadi diusahakan untuk aktif ya anak-anak. Nah, Iya, Ibu. ya, terima kasih. Selanjutnya apa sih manfaatnya mempelajari pengembangan hikayat ini menjadi sebuah cerpen? Nah, untuk anak-anak yang ingin menjadi penulis misalnya, nah itu kan membutuhkan daya kreativitas, kemampuan yang sangat tinggi dalam menulis. Nah, disinilah waktunya kita untuk mengasah kemampuan itu. Begitu, siapa tahu nanti jadi penulis yang luar biasa ya di masa depan ya. Lalu misalnya menjadi tim kreatif di sebuah stasiun TV terkenal misalnya yang gajinya fantastis misalnya ya. Nah, disinilah kita akan belajar begitu. Manfaatnya banyak sekali dari pengembangan cerpen ini. Ya, sampai sini paham? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Ya. Hambu. Nah, Ibu, Ya, saya ya. permisi dulu, boleh Bu? boleh Saya izin silahkan. ke toilet ya Bu Ya, ya. jangan tersesat ya, kembali lagi. Siap Ibu. Ya, tujuan tadi sudah ya. Nah, kira-kira nih setelah kalian mengetahui bahwa tujuannya ini bagus untuk kompetensi keterampilan begitu untuk mengasah. Kira-kira ada yang sudah tahu bagaimana cara mengubah hikayat menjadi cerpen? Belum, Bu. Oke. Belum bisa Bu. Oke, kalau begitu Ibu tampilkan dulu ya. Sebentar, Ibu cari dulu. Nah, ini ada langkah-langkahnya terlihat? Terlihat, Bu. Bu. Ya, yang pertama kita harus meringkas dulu hikayatnya. Begitu diringkas menjadi sebuah sinopsis, begitu nanti Ibu tampilkan videonya ya. Tapi ini karena tadi ada yang belum paham, jadi Ibu jelaskan sedikit ya. Nah, yang kedua ada menuliskan konflik dan nilai-nilai hikayat. Ini harus, karena tadi kita harus ingat rambu-rambunya berdasarkan ide dari hikayat. Sehingga konflik dan nilainya tidak bisa lepas dari sebuah hikayat, begitu ya. Yang ketiga, memilih konflik dan nilai-nilai hikayat yang dirasa sangat mengesankan. Begitu ya, sangat
menarik nih gitu. Nah, sudah ditetapkan ide temanya dalam konflik tersebut, baru mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi sebuah cerpen. Intinya adalah melibatkan imajinasi begitu ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, terima kasih. Ada pertanyaan tidak? Tidak Bu, nanti mungkin kalau nggak paham nanti ditanya ke Ibu. Oke. Ya, selanjutnya di sini ada struktur cerpen ya, dan hikayat itu sama gitu ya. Tadi ada apa? Ada abstraksi, ada orientasi, ada komplikasi, ada evaluasi, ada resolusi, ada koda gitu ya. Abstraksi juga ya. Nih, ini awalan begitu, opsional, boleh ada, boleh tidak ada, koda juga boleh ada, boleh tidak ada gitu ya. Orientasi, pengenalan, komplikasi, masuk ke konflik gitu ya. Nah, evaluasi mau selesai nih konfliknya, tidak ada lagi konflik setelah evaluasi ya. Baru resolusi penyelesaian, baru nanti koda penutup begitu ya. Ya, ada pertanyaan tidak sampai sini? Jelas ya? Iya, Bu. Jelas Bu. Oke. Kalau Jelas, begitu, Bu. kita simak videonya ya. Nih, Ibu akan menampilkan video yang pertama hikayat dan yang kedua adalah cerpennya. Jadi antara video dan hikayat ini berkaitan begitu ya. Ya, idenya dari hikayat begitu cerpen tersebut. Ya, nanti coba dianalisis, coba dipahami, coba diperhatikan begitu ya, dari struktur, dari isinya begitu ya. Oke. Ya, terdengar suaranya? Terdengar Bu. Ya, kalau ada yang patah-patah atau apa, beritahu Ibu ya. Ya, silahkan. Hikayat Batu Menangis. Alkisah. Hiduplah seorang gadis cantik bersama ibunya yang seorang janda. Sayangnya, tabiatnya tidaklah secantik wajahnya. Pekerjaannya setiap hari hanya bersolek dan bermalas-malasan. Tak pernah sedikit pun ia mau membantu ibunya. Pada suatu hari, pergilah si gadis dan ibunya ke pasar. Para pemuda desa yang melihat gadis itu langsung terpesona dengan kecantikannya. Sungguh jauh berbeda dengan ibu si gadis yang berjalan di belakangnya. Orang-orang di pasar pun terlihat saling berbisik menebak siapakah perempuan tua di belakangnya itu. Dengan sombongnya, si gadis selalu menjawab, "Hai kawan semua, perkenalkan, ini adalah budakku." Betapa hancurnya hati sang ibu mendengar ucapan anaknya itu. Hari demi hari, si gadis tak mau berubah jua. Tabiat buruknya malah makin menjadi-jadi. Ia tak segan-segan memperlakukan ibunya seperti budak dan memarahinya di hadapan orang banyak. Lelah sudah sang ibu melihat perilaku anaknya. "Nak, sudahlah, jangan berbohong lagi. Akui aku sebagai ibumu." Tapi yang ada, anaknya malah makin menyakitinya. "Ibu terlihat jelek lagi miskin. Memikirkannya saja, aku sudah malu. Jangan minta aku untuk mengakuimu. Ibu tetaplah pura-pura menjadi budakku." Sang ibu tak dapat menahan diri lagi. Ia lantas memohon kepada Tuhan untuk menghukum anaknya yang durhaka itu. Doa sang ibu pun dikabulkan. Tak lama setelahnya, tubuh si gadis perlahan-lahan mengeras menjadi batu. Gadis cantik itu menangis dan memohon ampun pada ibunya. Namun, semuanya sudah terlambat. Tubuh si gadis akhirnya sungguh berubah menjadi batu yang terus menitikkan air mata. Batu itu pun kemudian dikenal orang dengan sebutan batu menangis.
Nah, sekarang Kak Eka mau kasih pertanyaan dari cerita. Nah, sudah paham ceritanya? Paham, Bu. Paham, Ya. Ibu. Coba, Ibu mau siapa ya? Bu Siska. Ibu Siska, Siska, mohon maaf, boleh diberitahu apa isinya? Halo, ada Siska? Ya, iya Bu, maaf Bu. Ya, kira-kira tadi isinya seperti apa ya hikayatnya? Saya batu menangis ya Bu. Ya, Iya, batu menangis itu menceritakan Bu isinya. iya. Ini anaknya itu durhaka ya Bu sama orang tuanya. Betul. Kira-kira nilainya apa tuh ya kalau durhaka ya? Ada tidak nilai-nilai kehidupannya? Ada nilai moral ya Bu. Iya, nilai moral. Apa sih nilai moral yang terkandung kira-kira? Nilai moralnya harus sayang sama orang tua ya Bu. Betul, harus sayang dengan orang tua. Nah, terima kasih Siska. Sekarang Ibu beralih ke Puput. Ada Puput? Ya, Bu. Iya. Oh, sebelumnya Bambang sudah masuk lagi ke kelas belum? Ada, Bu. Oh, iya. Ibu, saya boleh izin ke toilet nggak? Kan Boleh. Bambang udah masuk ke kelas. Boleh. Terima kasih, Ibu. Ya. Puput, tadi apa katanya isi hikayat itu? Tentang anak durhaka ya, Bu ya? Mhm. Iya, anak durhaka sama ibunya. Akhirnya ibunya memohon sama Tuhan tadi ya, kalau nggak salah dia untuk menghukum anaknya ya, Bu ya. Iya. Kurang lebih seperti itu, bener nggak, Bu? Iya, durhaka ya kepada orang tuanya. Wah, Puput dengan Siska sudah dapat nilai poin nih. Sudah dapat poin untuk kuis yang pertama ya. Nah, Makasih, Ibu. karena telah menonton videonya ya. Satu lagi deh, Ibu masih penasaran ya. Ai Ika ada? Ada Bu. Gimana Bu? Iya, tadi temannya sudah menjelaskan ya, tapi Ibu mau dari awal sampai akhir menjelaskan isinya, soalnya kan kita mau mengubah hikayat menjadi cerpen. Jadi coba Ai jelaskan lagi isinya ya, tapi Ibu mau yang dari awal sampai akhir ya, mau secara temporalnya ya. Iya, siap Bu. Ya. Nah, tadi sesuai dengan video yang saya lihat, yang pertama itu ada anaknya perempuan sama ibunya. Terus ketika di rumah itu dia tidak mau bekerja, perempuan itu, anak yang perempuan itu dia tidak mau membantu ibunya. Terus kalau ke pasar jalan-jalan misalnya gitu, ibunya teh disuruh bawa barang-barang yang gitu-gitu. Terus orang-orang teh melihat itu siapa orang tua itu gitu, di belakangnya sana kasihan sana gitu. Terus akhirnya pas di itu mungkin ibunya sudah sudah jengkel mungkin ya Bu kepada anaknya. Nah, akhirnya berdoa gitu, meminta kepada Tuhan supaya anaknya jadi itu sesuai dengan perbuatannya gitu. Akhirnya anaknya berubah jadi batu gitu. Durhaka itu bukan maling pun ya, Bu. Iya, Itu betul. Iya, terima kasih Ai Ika. Wah, bagus sekali ya. Tepuk tangan dong buat Ai. Halo, terdengar suara saya? terdengar Bu. Iya. Nah, Ibu berjanji setiap yang kalian ungkapkan, yang kalian utarakan itu mendapat nilai poin ya. Jadi untuk kedepannya lebih semangat dan sudah bagus, kelas ini bagus sekali ya. Nah, selanjutnya nih di sini ada Cerita yang telah sebuah disampaikan tadi
kita simak kembali ya, karena untuk untuk komunikasinya lebih bagus, daya kreatif, kolaborasi dengan berpikir kritis, di sini ada beberapa soal gitu ya. Pertanyaan pertama, watak si gadis menurut cerita tadi. Nah, kira-kira wataknya tadi apa nih? Durhaka, Bu. Ya, durhaka ya. Selanjutnya Ini adalah pertanyaan kedua. Menurut cerita tadi, nih, menurutnya gimana? Gimana nih? Iya malu Iya, dengan malu. ibunya Iya, yang malu jelek, dengan ibunya yang jelek. lagi Ya. miskin, Bu. Iya. Nah, dari cerita yang tadi sudah tergambar ya, kita mau mengubah, mau merekayasa cerpen itu seperti apa? Masih sudah ada gambaran belum? Sudah, Bu. Ya, nanti ditambahkan tokoh lain boleh, ditambahkan jalan cerita lain boleh, tapi berdasarkan ide hikayat yang tadi, begitu. Ya, nih satu lagi nih untuk daya kritisnya gitu si ya. gadis tidak mau mengakui ibunya di hadapan orang banyak karena. Dan pertanyaan ketiga. Nah, ini nih yang ketiga. Ayo kita tebak-tebakan. Ya, mempermudah untuk mengembangkan hikayat. Ya. Yang mana tuh? Yang abu. Yang Yang abu. Ya. Bagaimana ceritanya coba? Jadi, boleh jawab, Bu? Boleh, semuanya ini jawabannya betul, jawabannya A, B, C, D Oh. betul gitu. Oh, betul. Iya. Kalau kata saya, kalau yang A menyesali perlakuan buruk terhadap ibunya, kan dia tuh udah menganggap rendah ibunya, kan yang tadi saya lihat tuh menganggap ibunya kayak pembantu ya, istilahnya gitu. Iya. Nah, terus akhirnya karena durhaka dia, jadi dia akhirnya jadi batu. Jadi dia menyesali perlakuan buruk terhadap ibunya gitu, Bu. Iya, tuh udah bisa mengembangkan hikayat tuh dengan secara lisan gitu. Ada lagi pilihan yang kedua, siapa mau coba? Siapa? Boleh, Bu. Boleh? Saya, Bu. Boleh. Jadi gini, Bu, terus si gadisnya itu akhirnya dinikahi oleh pemuda karena cantiknya gitu. Tapi si pemuda itu tidak tahu watak si gadis itu. Nah, ibunya akhirnya ditinggalkan gitu. Nah, si gadisnya sama si pemudanya menikah terus pergi ke suatu tempat gitu. Ya, bagus. Tepuk tangan. Terima kasih Ai dan tadi Trian ya. Oke. Nah, untuk mempermudahnya tadi kan terbayang-bayang. Tadi dari hikayat sekarang dirubah ke cerpen itu seperti apa sih penampilannya? Nah, Ibu nih akan menampilkan cerpennya ya dengan Bu, minta uang. Kan tadi habis subuh sudah minta, nak. Cuma 20.000 buat ngopi, rokok udah habis. Ibu belum ada, nak. Nanti ya, insya Allah. Ibu selalu aja gitu. Kenapa sih nasib gue mesti jadi anak ibu? Ya Allah, nak. Bicara apa kamu? Ya habisnya, ibu hidupnya selalu susah. Nggak seperti ibu-ibu yang lain. Kalau disuruh milih, ibu juga pengen jadi orang kaya, nak. Tapi Allah Maha tahu jika kondisi seperti ini adalah yang terbaik buat kita. Udah, alasan aja. Gue nggak mau tahu kasih uang sekarang. Nggak ada, nak. Tinggal ini aja untuk beli beras sama telur buat makan nanti sore. Ya udah, ini aku pakai dulu. Ibu bisa cari lagi. Ya Allah, tolong berikan kesabaran dan kekuatan pada hamba-Mu ini. Dan maafkanlah sikap anakku. Mungkin dia belum mengerti. Perasaan masih pagi, kok tiba-tiba gelap aja? Hai anak durhaka? Hah? Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Ada apa ini? Mau apa kalian?
Kita mau beri pelajaran untuk anak durhaka sepertimu. Ini urusan gue sama ibuku, nggak usah ikut campur. Karena kebaikanmu adalah prioritas bagi kita. Tapi gue punya alasan kenapa harus durhaka. Tidak ada alasan untuk durhaka. Seburuk apapun orang tua, mereka harus dihormati. Jika tidak kenapa? Hah? Jawab. Kurang ajar. Berani kamu ya? Sabar Julip, biar aku kasih tahu. Durhaka pada orang tua bisa membuat Allah murka dan menurunkan azabnya di dunia. Terlebih lagi, durhaka dapat menyebabkan sholat kamu tidak diterima oleh Allah. Durhaka juga bisa menghalangimu masuk surga. Gak usah ceramah, nggak takut. Kali ini jangan halangi gua. Ini baru kita yang ngasih pelajaran. Gimana kalau Israel datang? Hah? Baik, aku mengerti. Maafkan aku. Minta maaf pada ibumu. Dan ingat, jangan sekali-kali berkata kasar, apalagi menyakiti hati dan fisiknya. Iya, aku mengerti. Bu, maafkan aku. Aku telah menyakiti perasaanmu selama ini. Tidak apa-apa, nak. Ibu baik-baik aja kok. Ibu baik banget. Aku malah durhaka pada ibu. Maafkan aku. Tidak apa-apa, nak. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ya, itu ya cerpennya. Nah, gimana konsentrasinya? Masih ya? Coba, Bambang, isinya tadi apa? Halo? Bambang? Ke toilet lagi kali ya, Bu ya? Bambangnya. Ya. Maya, tadi bagaimana isinya? Halo? Saya aja, Bu. Boleh, silahkan. Ya, tadi yang saya lihat tuh isinya durhaka sama orang tua. Jadi kita nggak boleh maksa-maksa minta uang jajan ke orang tua kita, apalagi berkata meminta uang kepada orang tua secara paksa itu perbuatan yang tidak baik ya, Bu ya? Betul. Wah, terima kasih, Wi. Oke, nih sekarang berkelompok dulu ya, berkelompok. Ini karena ini ada berapa orang sih di sini ya? Berdua bisa ya? Pak Asep dengan Bu Wiwi mau? Mau banget, Bu. Ya, Bu Aika dengan Trian bisa? Boleh? Boleh, Bu, bisa. Ya, Muhammad Fahri dengan Bambang ya. Maya dengan Puput, Siska dengan Teti saja ya. Ya, ini Ibu punya LKPD-nya ya. Nih, ini ada LKPD-nya. Di sini Ibu sudah share di grup ya. Oh, bisa sudah di Google Form ya. Nah, untuk yang masih bingung ini nih ada di sini linknya di sini ya. Link ini LKDP yang pertama yang nanti dikerjakan. Ini bisa dibuka ya. Ya. Nih. Nah, sudah ada tidak? Ada, Bu. Ya. Coba Ibu tanya dulu. Ada yang masih belum paham dari untuk mengembangkan hikayat menjadi cerpen? Di sini sudah ada langkah-langkahnya di sini. Kira-kira masih ada kebingungan atau bagaimana? Yang seperti tadi ya, Bu, langsung ke cerpennya, Bu. Ya, Dari langsung. hikayat ini ya. Ya, langsung membuat cerpen berdasarkan ide hikayat ya. Nih, di sini ada tuliskan beberapa konflik, memilih konflik dan nilai-nilai, lalu mengembangkan pilihan konflik berdasarkan isi dan nilai hikayat. Lalu mengembangkan gitu, minimal 150 kata sampai 500 ya, tapi harusnya sih kalau cerpen 10.000 ya, tapi terlalu berat, tidak akan cukup waktunya ya. Nah, tapi Ibu percaya
bisa kok sampai berapa puluh ribu juga gitu ya, karena batasnya 10.000 untuk cerpen begitu. Nah, di sini ada pilihannya, boleh Batu Menangis, Bayan Budiman, Kemuning, dan Indra Bangsawan. Minggu kemarin kita sudah membahas ini kan, ada yang masih ingat atau lupa? Ingat tentunya ya. Ingat, Bu. Ya, silakan untuk berkelompok ya untuk mengolah informasi ya. Informasinya boleh dari mana saja, boleh dari internet. Kalau Ibu sudah menyiapkan ini bisa di-scan begitu ya, bisa di-scan, tinggal masuk ke Google, klik yang tombol video atau kamera, tinggal diklik nanti keluar bahan ajarnya begitu ya. Kalau yang masih bingung, kalau yang sudah ada tema yang sudah bisa menentukan imajinasi jalan cerita berdasarkan hikayat, boleh langsung membuat di LKDP gitu. Bu, mau di Google Form atau mau di kelas bebas, mau di kertas, boleh bebas dulu untuk pertemuan hari ini gitu. Ya. Ya, silahkan untuk berdiskusi. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup, Bu. Ya, 10 menit cukup begitu ya. Nanti informasinya dicari, sudah informasinya dicari, lalu berdiskusi boleh untuk minta saran, sudah begitu diolah informasinya untuk dijadikan sebuah cerita cerpen gitu, cerita pendek gitu. Ya, silahkan boleh mencari dari mana saja sumbernya. Berarti sekarang jam 10 pas, Ibu cek lagi 10 lebih 10 ya. Siap? Siap, Ibu. Ya, nanti kita ada verifikasinya 5 menit begitu ya, 5 menit gitu. Oke, silahkan Ibu masuk lagi 10 lebih 10 gitu. Ya, nih ada link bahan ajar yang lain juga di sini ada gitu ya. Sudah Ibu share, tinggal kalian mau pilih bahan ajarmu yang mana gitu. Nah, untuk ini juga bisa di-scan kalau tidak mau ribet gitu. Ya, sudah mendapatkan ide semua? Bentar, Ibu, dikit lagi. Ya, Ibu hanya mengecek. Ya, terima kasih. Ibu izin minum ya. Boleh. Ibu izin ke toilet ya. Boleh.
Ya, boleh melibatkan imajinasi ya, mau ditambah tokohnya gitu, boleh. Mau diganti misalnya tokohnya, yang penting ide nilainya ada gitu ya. Ya, begitu. Tidak ada kesulitan kan ya? Tidak, Bu. Ya, baru 10:05 ya. Kira-kira sudah apa belum? Atau gimana? Bagaimana? Sedikit lagi, Bu. Oke, 10:10 saja ya, Ibu kembali. Udah beres semuanya, Bu. Wah, hebat. Kita tunggu yang lain. Yang lain belum. Sudah, Bu. Wah, sudah. Ya, sudah. Siapa dulu nih? Ya, sebelum itu verifikasi dulu ya, betul tidak ada strukturnya di situ. Tiba-tiba salah bagaimana? Ya, ada yang terlewat. Coba verifikasi dulu. Sudah dikumpulkan datanya, sudah diolah datanya, atau informasinya, ya, ceritanya, kerangkanya, konfliknya, baru verifikasi. Coba verifikasi, cek dulu, cek kembali. Nah, Bu, mohon izin ke toilet ya, Bu. iya. Bu, saya juga izin ke toilet ya, Bu. Boleh. Iya. Sudah sepertinya ya? Sudah, Bu. Iya, takut waktunya keburu habis nanti kan ya. Oke. Ya, sudah diverifikasi betul ya? Betul ya? Sudah. Ya, sekarang siapa yang mau mengutarakan hasil pekerjaannya? Kelompok saya sama Puput, Bu. Boleh. Iya. Berdasarkan hasil kelompok saya ya, suatu hari saya tidak diantar ke sekolah dan saya marah kepada orang tua. Lalu saya bolos masuk sekolah. Dan tak disangka ada motor yang menabrak. Aduh, ibu menangis dan saya mengerti kita tidak boleh marah kepada orang tua dan harus masuk sekolah walaupun tidak diantar. Seperti itu, Bu. Wah, terima kasih. Kira-kira nilainya apa tuh? Nilai ini ya, nilai moralnya ya? Iya, Bu. Iya, harus sayang ya kepada orang tua dan diri sendiri. Wah, hebat. Terima kasih, Maya. Ada lagi siapa yang mau mencoba? Iya, Bu. Tidak ada? Siapa? Bu Wiwi mau, Wiwi? Atau siapa? Boleh, Bu. Boleh. Saya tadi sama Pak Asep mendiskusikan indera bangsawan, Bu.
Jadi ini hasilnya, Bu. Iya. Terlihat seorang ibu yang sangat sedih karena sudah lama tidak memiliki anak. Akhirnya ibu tersebut memohon pada Tuhan agar diberikan putra yang cantik maupun yang tampan. Akhirnya putri tersebut mengandung dan memiliki 2 orang anak kembar sekaligus yang tampan rupawan kedua-duanya. Akan tetapi mereka dijadikan sebuah, aduh Bu, baru sampai situ. Oke, terima kasih Wiwi, bagus ya. Oke, ada lagi temannya? Boleh Bu, saya. Boleh. Siapa? Tria, Bu. Iya, boleh. Tadi hasil diskusi saya sama Bu Ai Ika, saya dapatnya gini Bu, saya selalu disuruh oleh orang tua ke warung, tetapi ibu berteriak untuk membawa payung, ku banting pintu dan tidak membawa payung. Saya malas, lalu sambil marah saya membeli pesanan ibu. Tapi di tempat itu barang yang ibu pesan tidak ada. Saya makin kesal lalu turun hujan. Oh iya. Ya, terima kasih ya, Tria. Tuh, sudah bagus, nanti Ibu akan nilai ya. Langsung Ibu nilai, tapi yang sudah langsung dinilai ya. Nah, sekarang kira-kira simpulannya apa sih? Begitu? Ya. Simpulannya apa nih kira-kira? Simpulan apa, Ibu? Kesimpulan hasil dari belajar. Iya. Kita bisa merubah suatu teks hikayat ke dalam bentuk cerpen, Bu. Iya, betul. Ya. Selain itu apa ya? Setiap ucapan orang tua itu adalah doa. Jadi Doa, Bu. Iya. Jadi jangan menyakiti hati orang tua. Orang tua. Nah, kira-kira apa nih? Ada yang refleksi nih untuk kalian. Sudah bisakah atau belum bisakah kira-kira? Ada tidak? Misalnya jadi paham begitu tentang, oh begini cara membuat cerpen. Paham, Bu. Cuman penggunaan gaya bahasanya yang saya masih belum paham. Oh iya, tapi tadi Ibu sudah ada scan barcode gaya bahasa ya, jadi bisa dipelajari di situ ya, lebih lanjutnya ya. Siap, Ibu. Terima kasih. Iya. Nah, informasi selanjutnya untuk pembelajaran selanjutnya kita masuk di negosiasi gitu ya. Siap-siap ya untuk bernegosiasi, negosiasi ulung ya. Apa namanya? Negosiasi ulung kancah internasional gitu ya. Terus untuk ada evaluasi ya, evaluasi di tadi Ibu sudah share, mana sih yang evaluasi kedua di Google Form ini di Google Form. Ini LKPD 2 oleh-oleh ya, oleh-oleh supaya Ibu mengetahui ada kemajuan tentang kemampuan menulis teks hikayat ini gitu ya, menjadi cerpen. Oke, itu saja. Ada pertanyaan tidak? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Neng ya, sudah tampil. Sami-sami. Itu stop share. Ya, sampai
kesimpulannya saya tidak bisa memberikan komentar, ya sudah cukup bagus lah. Cukup baik, tinggal rekamannya saja. Bu Neng tadi sudah siapkan ya Bu Neng ya? Sudah direkam kan ya? Sudah, Ya. Prof, sudah. Iya, ya, di tahapan-tahapan barangkali ya. Secara tuntut sudah dilaksanakan ya di kelas. Ya, sudah cukup baik. Mudah-mudahan nanti yang tampilan berikutnya juga semakin baik ya. Itu saja dari saya. Barangkali Pak Robi, mangga bagi badai masihan masukan untuk Ibu Neng, Bu, Pak. Mangga. Ya, baik Bu Neng. Ya, tampilan Bu Neng sudah sangat bagus ya Bu Neng ya. Bu Neng sangat komunikatif, Bu Neng sudah perhatian dengan siswanya. Wah, ini sepertinya Bu Neng nih guru yang dikagumi oleh siswanya ya Bu Neng ya. Wah, ini sangat luar biasa ya Bu Neng. Ya, dari penampilannya dari awal ada pendahuluan bagus, ada kegiatan inti, penutup juga sudah ada gitu ya. Nah, kemudian di awal ada stimulus bagus ya, stimulus ada ada video ya, ada video. Nah, tadi ada video hikayat ya saya lihat. Kemudian ada juga gambar gitu kan, gambar-gambarnya. Wah, itu bagus sekali ya Bu Neng. Dan Bu Neng juga sudah bagus melakukan tanya jawab ya. Nah, karena pembelajaran memang harus banyak tanya jawab ketika di kelas. Jangan sampai guru mendominasi pembelajaran ya, guru mendominasi pembicaraan. Nah, tapi memang harus anak diarahkan untuk berpikir kritis. Caranya bagaimana ya? Caranya dengan tanya jawab mengenai materi yang dipelajari. Tadi Bu Neng bagus ada contohnya ya. Nah, kemudian ada LKPD juga bagus ya, ada kelompoknya mengajarkan siswa untuk bekerja sama. Nah, itu sangat sesuai dengan kurikulum 2013 ya Bu Neng ya. Nah, kemudian mungkin masukannya mungkin di sini ya karena ini main drama ya, tidak sungguhan gitu ya, ada dramatisasi dari Bu Neng. Jadi saya terkesan ini Bu Neng melihatnya itu seperti mengajar di anak-anak TK gitu. Iya, iya, apa gitu ya. Padahal yang kita ajarkan ini anak SMA ya. Nah, mungkin ini hanya terbawa sugesti aja lah Bu Neng. Mungkin di sini nggak enak juga mungkin di depan teman-temannya, Bapak Ibu guru ya Bu Neng ya. Nah, kemudian Bu Neng mungkin harus bersifat ramah ini ya. Wah, ini seperti ada ya dramatisasi. Jadi ya terkesan kalau saya menyaksikan begitu menyimak urusan ya seperti mengajar di TK gitu ya. Iya, gitu kan. Ada nya gitu, perasaan saya nggak pernah di kelas gitu ya. Pak, apakah itu jawabannya benar? Nggak gitu ya Bu Neng ya. Mohon maaf. Tidak apa-apa, itu kan sugesti kata saya juga, sugesti karena di sini Bu Neng sedang dramatisasi ya untuk peer teaching, tapi mungkin pada kenyataannya enggak ya Bu Neng ya. Ini hanya ini saja deh, hanya terbawa perasaan lah Bu Neng gitu ya. Tapi sudah bagus Bu Neng. Nah, tadi bagus di kesimpulannya ada simpulan bagus, ada refleksi. Yang jelas Bu Neng memberikan pertanyaan langsung, jangan Rangga bagaimana tadi itu paham atau gimana? Coba diberi pertanyaan yang jelas, anak-anak bagaimana nih pembelajaran kita kali ini? Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Apakah ada yang masih membingungkan begitu kan ya? Nah, silakan kalian berikan refleksinya begitu kan. Nah, tapi selebihnya Bu Neng bagus sudah ada waktu refleksinya gitu ya. Kemudian tadi ada evaluasi akhir bagus ya, Bu Neng ada evaluasi akhir, kemudian ada linknya juga. Nah, sudah bagus. Nah, hanya saja nih Bu Neng masukkan lagi kalau sudah berakhir jangan bertanya lagi. Ya, apa ada pertanyaan? Nah, kan udah ditutup, udah refleksi, udah memberikan evaluasi, tiba-tiba Bu Neng apa ada pertanyaan gitu kan. Tadi sama juga Pak Asep juga sama tadi Pak Asep Samsu ya di akhir penutup apa ada pertanyaan gitu. Nah, kalau mau ada bertanya apa ada pertanyaan tadi ketika di kegiatan inti gitu ya. Kalau sudah kesimpul sudah saja gitu menyimpulkan refleksi
memberikan evaluasi dan menginformasikan pelajaran berikutnya, begitu. Jangan ada tanya jawab lagi. Nanti kalau ada pertanyaan, Bu, saya mau bertanya lagi. Oh, coba bagaimana tuh Bu Neng? Kan udah jelas tadi ya di kegiatan inti. Mungkin itu saja masukannya Bu Neng, tapi selebihnya Bu Neng sudah bagus, ya sudah peer teaching sesuai dengan langkah-langkahnya yang ada di RPP. Paling nanti Bu Neng mudah-mudahan di PPL bisa lebih bagus lagi ya Bu Neng ya. Tidak lagi gitu ya. Baik, itu saja Bu Neng, mohon maaf ada kekurangan ya. Nah, baik, mangga Pak Prof. Mangga Pak, atur nuhun. Atur nuhun ya. Pas